Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K paruh waktu ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K paruh waktu ini. Beritanya datang dari Kementerian Pan-RB gitu ya. Jadi ada salah satu pejabat di Kementerian Pan-RB yaitu Pak Abbas Subagja. Beliau menjabat sebagai Deputi SDM Aparatur Kementerian Pan-RB yang menyatakan bahwa P3K paruh waktu diperuntukkan bagi honorer atau tenaga non ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi CASN formasi tahun 2024 tetapi tidak lulus atau tidak mendapatkan formasi, tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Jadi baik honorer database BKN ataupun honorer non database BKN semuanya bisa diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Syaratnya sudah mengikuti seleksi P3K formasi tahun 2024. Dan hal ini juga sudah pernah disampaikan ya oleh Kepala BKN Profesor Zudan Arif Fakrullah bahwasanya honorer non database BKN pun bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yang penting sudah mengikuti seleksi P3K formasi tahun 2024. Hal ini juga sesuai dengan keputusan Menteri Pan-RB nomor 347 tahun 2024 pada diktum ke-33 gitu ya. Jadi diktum ke-33 tersebut menyatakan bahwa pelamar yang tidak mendapatkan formasi atau tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan bisa diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tetapi masih membingungkan karena Kemenpan RB 347 2024 sepertinya bertentangan dengan keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu yang di dalamnya hanya mengakomodir honorer database BKN saja. Tetapi dengan adanya pernyataan dari dua pejabat ya dari BKN maupun dari Kementerian Pan-RB ini lebih meyakinkan bahwasannya masing-masing instansi bisa mengusulkan honorer non database BKN yang penting sudah mengikuti seleksi P3K formasi tahun 2024 bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi setelah belum lama ini ya, Kepala BKN menyatakan bahwa honorer yang tidak masuk dalam database BKN atau non database BKN bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kali ini giliran Kementerian Pan-RB ya, atau salah satu pejabat di Kementerian Pan-RB yang menyatakan bahwa P3K paruh waktu berlaku untuk seluruh honorer tak lulus CASN 2024. Jadi baik itu database BKN maupun non database BKN semuanya bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yang penting telah mengikuti seluruh rangkaian seleksi CASN 2024 dan diusulkan oleh PPK ya, atau Pejabat Pembina Kepegawaian. Kita coba lihat beritanya ya. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya Kemenpan RB, P3K paruh waktu berlaku untuk seluruh honorer tak lulus CASN 2024. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memastikan P3K paruh waktu hanya untuk semua honorer yang tidak lulus CASN 2024. Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Abbas Subagja menyampaikan, pengangkatan P3K paruh waktu hanya untuk penataan honorer melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Jadi, pengangkatan P3K paruh waktu hanya untuk pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi, tidak lulus atau tidak dapat mengisi lowongan formasi pada pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Kata Abba dalam sosialisasi pengadaan P3K paruh waktu secara daring Selasa 29 Juli 2025. Dia menambahkan, P3K paruh waktu dilaksanakan bagi honorer atau tenaga non ASN yang terdata dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi CASN 2024 baik P3K maupun CPNS tetapi tidak lulus mengisi formasi. Namun,
honorer atau tenaga non ASN yang tidak terdata dalam database PKN dan telah mengikuti seleksi P3K pun bisa dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Abang menguraikan, P3K paruh waktu diperuntukkan bagi pegawai non ASN dapat diusulkan oleh PPK masing-masing instansi pemerintah dengan pertimbangan kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran. Selanjutnya, kriteria pelamar dan pengisian formasi P3K diprioritaskan secara berurutan. Pemerintah telah berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN melalui keputusan Menteri Pan-RB nomor 347, 348, 349 tahun 2024 dan Kemen Pan-RB nomor 15 dan 16 tahun 2025. Rincian jabatan P3K paruh waktu dapat diusulkan untuk jabatan guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya yang terdiri dari jabatan pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja secara paruh waktu dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. P3K paruh waktu menjadi nomenklatur yang memberikan ruang bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk memiliki keterbatasan dalam belanja pegawai, namun harus memenuhi kebutuhan ASN untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan pernyataan dari salah satu pejabat di Kemenpan RB bahwasanya P3K paruh waktu diperuntukkan bagi honorer atau tenaga non ASN baik database PKN maupun non database PKN, tetapi yang sudah mengikuti seleksi CASN ya. Jadi untuk database PKN yang mengikuti P3K maupun CPNS. Tetapi di sini disebutkan untuk tenaga non ASN yang non database PKN hanya yang sudah mengikuti seleksi P3K formasi tahun 2024. Jadi masih timbul pertanyaan gitu ya. Apakah honorer atau tenaga non ASN yang tidak masuk dalam database PKN yang mengikuti seleksi CPNS formasi tahun 2024 juga bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu atau hanya yang sudah mengikuti seleksi P3K saja? Kita tunggu ya bagaimana keputusan dari pemerintah. Apakah semuanya tergantung masing-masing instansi, kita tunggu ke depan. Tetapi yang jelas honorer non database PKN yang sudah mengikuti seleksi P3K formasi tahun 2024 bisa diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.